Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadali dengan NIM 2210953030. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar jaringan komputer yang saya buat yang berjudul Trita Network. Pertama-tama, Trita Network adalah pendekatan desain jaringan yang membagi fungsi jaringan ke dalam tiga lapisan, yaitu pertama itu core, distribution, dan akses. Masing-masing dengan peran yang spesifik agar jaringan tetap efisien, terstruktur, dan mudah dikembangkan dari topologi yang saya bangun. Ketiga lapisan ini berinteraksi untuk mendukung komunikasi antar gedung, antar kampus, dan antar pengguna dengan pusat data atau internet. Yang pertama-tama itu ada lapisan core, adalah lapisan pusat atau tulang punggung dari jaringan. Disinilah semua jalur utama data bertemu. Perangkat di sini biasanya berupa router atau multi-layer switch berkecepatan tinggi seperti switch 3560 atau router 2911. Fungsinya bukan untuk berinteraksi langsung dengan klien, tapi untuk mengarahkan lalu lintas data antar distribution layer dan keluar ke jaringan eksternal seperti ISP yang kalau saya itu dapat yang pakai combo. Di core lain juga sering diterapkan redundancy agar jika satu jalur gagal, jalur lain bisa mengambil alih. Pertama, lapisan inti core layer itu komponen yang saya gunakan pada diagram ini menggunakan PT router 3, router 4, dan cloud PT, dan koneksi ke cloud. Kegunaannya itu ini adalah tulang punggung atau backbone berkecepatan tinggi dari jaringan. Tujuannya hanya satu, yaitu mengirimkan paket data secepat dan seefisien mungkin. Lapisan ini menghubungkan semua switch distribusi dan menyediakan koneksi ke jaringan luar seperti internet yang diwakili oleh cloud node. Yang diwakili oleh ini, cloud node. Cara kerjanya itu tidak melakukan manipulasi paket yang kompleks seperti ACL atau filtering. Hal itu akan memperlambat kinerjanya. Semua tugas pintar sudah diselesaikan di lapisan distribusi. Dan fokus utamanya itu untuk kecepatan dan ketersediaan tinggi atau high availability. Perangkat di lapisan ini adalah yang paling kuat dan cepat. Menyediakan jalur data yang sangat cepat untuk semua lalu lintas yang perlu melintasi antar wilayah yang jaringan yang berbeda, misalnya antar gedung atau ke internet lainnya. Yang kedua, itu ada lapisan distribution yang mana untuk berfungsi sebagai pengatur lalu lintas antar VLAN dan antar gedung. Di topologi yang saya buat ini, multi-layer switch seperti switch 3560 ini digunakan di setiap gedung, misalnya saya itu di apa? Fakultas Sipil Teknik dan untuk menghubungkan beberapa VLAN ke core layer. Perangkat di sini bisa menerapkan kebijakan seperti filtering, akses kontrol, dan routing antar subnet. Distribution layer juga menjadi tempat konfigurasi gateway jaringan lokal agar klien di VLAN tertentu dapat terhubung ke jaringan lain. Lapisan distribusi ini saya menggunakan komponen multi-layer switch 016789 yang disebut multi-layer switch karena dapat beroperasi di layer 2 switching dan layer 3 routing. Kegunaannya itu untuk lapisan ini bertindak sebagai jembatan antara lapisan akses dan lapisan inti core. Fungsinya adalah mengumpulkan agregasi lalu lintas dari semua switch di lapisan akses dan menerapkan kebijakan jaringan. Cara kerjanya itu menerima koneksi dari beberapa switch akses, mengatur dan mengontrol lalu lintas data. Disinilah keputusan cerdas dibuat seperti routing antar VLAN jika PC0 di satu VLAN ingin berkomunikasi dengan PC1 di VLAN lain, proses routing ini terjadi di sini. Yaitu filtering dan ACL atau Access Control List menerapkan aturan keamanan untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas antar segmen jaringan. Redundancy dan load balancing seperti yang dilihat pada diagram ini, setiap switch akses terhubung ke dua switch distribusi. Jika satu jalur putus, jalur lainnya akan mengambil alih, memastikan jaringan tetap berjalan. Dan yang terakhir itu ada akses layer, tempat perangkat klien seperti PC, printer, dan akses point terhubung ke jaringan. Di sini saya menggunakan switch PT atau switch 2960 yang menyediakan banyak port fast Ethernet. Port-port tersebut diset sebagai access mode dan di-assign ke VLAN-nya masing-masing. Akses layer bertanggung jawab atas konektivitas pengguna akhir dan dapat juga menerapkan fitur keamanan seperti port security atau VLAN tagging agar traffic tetap terkendali
dan terisolasi sesuai kebutuhan. Pada akses ini saya menggunakan switch PT0 dan PC-nya. Kegunaannya ini untuk adalah di mana titik pergerakan pengguna terakhir atau end device seperti komputer, PC, dan printer dan yang terhubung ke jaringan. Fungsi utamanya adalah memberikan akses jaringan kepada pengguna. Dan cara kerjanya ini switch di lapisan ini terhubung langsung ke perangkat pengguna. Mereka mengelola lalu lintas data lokal untuk perangkat yang terhubung dengannya. Fitur yang umum di lapisan ini termasuk VLAN atau virtual LAN untuk mensegmentasi lalu lintas, port security untuk membatasi akses hanya ke perangkat yang diizinkan, dan juga PoE atau Power over Ethernet untuk menyediakan daya ke perangkat seperti telepon IP atau kamera, dan juga QoS atau Quality of Service untuk menandai paket data untuk prioritas. Dan yang terakhir itu alur kerja keseluruhan bagaimana semuanya bekerja sama. Yang pertama itu, mari kita ambil contoh channel mengirim data ke server di internet Cloud0. Yang pertama itu aksesnya channel mengirim data ke switch 0. Switch 0 untuk tahu bahwa tujuan data tersebut berada di luar jaringan lokalnya. Dan kedua itu menuju distribusinya, switch 0 meneruskan data ke atas ke salah satu switch distribusi yang terhubung dengannya. Misalnya switch multilayer 6 ini. Dan selanjutnya itu akan menuju inti multi-layer switch 6 ini menerima data karena tujuannya adalah internet. Switch ini meneruskan merouting data tersebut ke lapisan inti yaitu ke router 3. Dan selanjutnya itu yang terakhir keluar jaringan router 3 ini lapisan inti menerima data dan dengan sangat cepat lalu mengirimkannya ke tujuan akhirnya melalui cloud 0 atau internetnya. Model hierarkis ini menciptakan alur lalu lintas yang dapat diprediksi membuatnya lebih mudah untuk dipecahkan masalahnya atau troubleshooting, lebih aman, mudah untuk diperluas, dan sangat andal karena adanya jalur redundan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.